Shalom, selamat pagi saudara-saudara, diberkati Tuhan dalam kasih karunia Kristus. Saat ini kita akan dengar firman Tuhan melalui program Renungan Harian Toraya edisi Kamis 4 Juli 2024. Mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan, pemelihara kehidupan kami. Segala karunia Tuhan yang boleh kami hidupi, kiranya terus membuat kami bersyukur kepada Allah. Dan saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus kami mohon pertolongan untuk memahami cinta kasih-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 4. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-21. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini, hidup adalah perjuangan. Katuan Tontong
min kullih. Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Korintus sebagai bentuk cinta kasih. Kata di Alkitab yang diterjemahkan menjadi rendah hati adalah tapeonoprosune, yang memiliki arti dasarnya adalah menganggap orang lain lebih penting atau lebih tinggi daripada diri sendiri. Lalu lawan dari kata ini adalah menganggap diri lebih penting dan lebih tinggi dari orang lain. Singkatnya, sombong. Berbagai persoalan yang terjadi di jemaat Korintus disebabkan oleh kesombongan sebagian orang dalam jemaat. Karena itu, Rasul Paulus memperingati mereka untuk setiap kehidupan mereka dijalani dalam kerendahan hati, bukan dalam kesombongan. Mereka harus rendah hati sebagaimana Kristus. Pada bagian sebelumnya, saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa Rasul Paulus terlebih dahulu memperingatkan bahwa orang-orang di Korintus haruslah memiliki sikap hidup yang rendah hati, karena segala sesuatu yang mereka miliki merupakan karunia dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyombongkan diri. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-7 secara khusus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, namun pada kenyataannya beberapa orang lebih mengejar kehormatan duniawi daripada kemuliaan karena penderitaan Kristus. Kemuliaan dalam penderitaan Kristus justru dianggap sebagai kebodohan dan kehinaan. Sementara itu, bagi para rasul, kemuliaan dalam penderitaan Kristus adalah sumber api semangat yang harus dan terus berkobar dalam diri mereka, sehingga membuat mereka terus haus memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Api semangat inilah yang membuat para rasul memiliki keberanian untuk hidup dalam identitas Kristus. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang menjadi penekanan pelayanan dalam gereja saat ini. Apakah itu kehormatan duniawi atau itu kemuliaan Kristus? Apakah jemaat Tuhan saat ini masih memiliki keberanian untuk hidup rendah hati atau tapenoprosune, rela dianggap bodoh dan hina oleh dunia demi menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus? Ataukah keberanian itu telah digantikan dengan ketakutan kehilangan kehormatan duniawi? Saudara-saudara, hidup ini adalah perjuangan tanpa henti. Sebagaimana Kristus telah berjuang memikul salib hingga tuntas sepenuhnya, maka perjuangan orang-orang percaya adalah terus hidup fokus pada Kristus yang rendah hati dan setia. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, pelihara kami untuk terus hidup berjuang di dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.